Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jenis Krisis Ekonomi dan Jalur Transmisi Dampaknya. Saya Nova Afriani, anggota kelompok 5, akan menyampaikan materi poin yang pertama, yaitu mengenai jenis krisis ekonomi. Suatu perubahan ekonomi dapat menjelma menjadi suatu krisis ekonomi. Dilihat dari proses terjadinya, krisis ekonomi bisa terjadi secara mendadak atau muncul tanpa ada tanda-tanda sebelumnya yang kerap kali disebut dengan guncangan ekonomi tak terduga. Misalnya pada kenaikan harga minyak mentah yang sangat besar di pasar internasional pada tahun 1974. Kenaikan harga minyak mentah tersebut mendapatkan suatu reaksi keras dari negara-negara di kawasan Timur Tengah terhadap keberpihakan negara-negara barat, terutama Amerika Serikat dan Eropa Barat, terhadap Israel yang sedang terlibat suatu perang besar dengan negara-negara Arab seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Yordania. Krisis ekonomi lainnya yaitu krisis keuangan Asia yang terjadi pada periode 1997 sampai 1998. Yang juga melanda Indonesia bisa juga masuk di dalam kategori ini. Walaupun bagi Indonesia derajat kedudukannya jauh lebih rendah dibandingkan krisis minyak yang terjadi pada tahun 1974 bagi negara-negara pengimpor minyak. Sebelum ekonomi Indonesia dilanda krisis Asia, ekonomi di Thailand sudah terlebih dahulu tergoncang oleh krisis tersebut, oleh krisis keuangan Asia tersebut. Beberapa bulannya setelah mata uang Thailand atau baht mengalami suatu depresiasi yang besar, rupiah mulai ikut goncang yang terjadi sekitar pertengahan tahun 1997 yang mencapai klimaksnya pada pertengahan tahun 1998. Saat nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sempat mencapai di atas 10.000 rupiah. Krisis keuangan Asia tersebut diawali dengan suatu krisis keuangan yang paling serius. Krisis tersebut pernah terjadi di Amerika Serikat setelah depresiasi pada dekade 30-an yang akhirnya merembet ke negara-negara maju lainnya seperti Jepang dan Eropa lewat keterkaitan keuangan global. Lalu setelah beberapa bulan kemudian, ekonomi dunia mulai mengalami resesi yang ditandai dengan penurunan pendapatan dan permintaan global yang berimbas pada perekonomian Indonesia dan banyak negara lainnya di dunia. Setelah pembahasan krisis tersebut, maka saya akan menyebutkan juga beberapa jenis krisis ekonomi. Yang pertama itu ada krisis produksi, yang kedua krisis perbankan, yang ketiga ada krisis nilai tukar, yang keempat ada krisis modal, yang kelima yaitu ada krisis perdagangan. Baiklah, demikian materi yang saya sampaikan pada poin pertama. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lainnya. Terima kasih. Baiklah, saya Muhammad Rafiuddin dari kelompok 5 ingin melanjutkan presentasi dari saudara kami Nova Aprianti. Oke, selanjutnya adalah analisis empire. Analisis emprise. Oke, untuk yang pertama adalah krisis keuangan Asia pada tahun 1997 sampai dengan 1998. Krisis keuangan Asia muncul sekitar pada pertengahan tahun 1997 dan mencapai klimaksnya pada tahun 1998. Dipacu oleh awalnya larinya modal, terutama modal asing jangka pendek dari Thailand secara tiba-tiba dan dalam jumlah yang tidak kecil, cukup kuat untuk membuat banyak para investor dan pengusaha gugup dalam menanggapinya. Pelarian tersebut mengakibatkan nilai tukar baht terhadap dolar Amerika Serikat terdepresiasi dalam jumlah yang besar. Prosesnya mulai terjadi pada pertengahan kedua tahun 1997 dan terus berlangsung hingga sempat mencapai di atas 10.000 per baht dalam $1 Amerika Serikat. Dan dalam periode 6 bulan pertama 1998,
Pemerintah waktu itu berupaya menghentikan jatuhnya nilai tukar rupiah dan sekaligus mengembalikan arus modal yang lari kembali ke dalam negeri dengan menaikkan tingkat suku bunga tabungan dalam suatu persentase. Persentase yang paling tinggi yang pernah dilakukan oleh otoritas moneter Indonesia dalam sejarah negara tersebut. Namun, upaya itu gagal menghentikan laju penurunan rupiah dan tidak mampu menarik kembali modal dari luar Indonesia. Setelah pengalaman pahit tersebut, pemerintah Indonesia melakukan banyak langkah-langkah untuk mencegah agar tidak terjadi di kemudian hari. Walaupun krisis pada tahun 1997 sampai dengan 1998 tersebut, walaupun krisis kembali tahun 1997 sampai dengan 1998 tersebut akan sangat mungkin kembali, namun dampaknya terhadap perekonomian Indonesia bisa ditekan seminimal mungkin. Langkah-langkah tersebut terutama fokus pada memperkuat ekspor non-migas. Yang kedua, mengurangi dan menghilangkan ketergantungan impor dan investasi jangka pendek atau yang bermotivasi spekulasi dihilangkan. Lalu selanjutnya adalah memperkuat sektor perbankan atau keuangan. Selanjutnya adalah menerapkan kembali mekanisme penentuan kurs berdasarkan sistem bebas kendali. Lalu yang kelima adalah menyiapkan cara atau kebijakan penanggulangan krisis yang harus dilakukan dengan memperhatikan semua faktor-faktor yang secara teori sangat memungkinkan munculnya suatu krisis serupa. Oke, selanjutnya adalah krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai dengan 2009. Krisis ekonomi tahun 2008 sampai dengan 2009. Krisis ekonomi global pada tahun 2008 sampai dengan 2009 dipicu oleh suatu krisis keuangan terbesar di Amerika Serikat pada tahun 2007. Dan melalui ketertarikan keuangan modal tersebut, krisis tersebut menjalar ke sebagian besar dunia, terutama negara-negara maju seperti Jepang, UE, dan secara ekonomi keuangan tersebut sangat terintegrasi dengan Amerika Serikat. Oleh karena banyaknya ekonomi dunia, krisis ini disebut sebagai krisis ekonomi paling serius setelah depresiasi ekonomi terbesar terjadi pada dekade tahun 32. Krisis tersebut mempengaruhi secara negatif kegiatan-kegiatan bisnis di dunia, kegiatan-kegiatan bisnis kunci di dunia, terutama sektor-sektor keuangan dan perdagangan, yang selanjutnya menurunkan laju pertumbuhan ekonomi global dan tingkat pendapatan real per kapita di dunia. Banyak bank dan perusahaan asuransi besar di sejumlah negara, khususnya di negara-negara maju yang mengalami kebangkrutan, harga-harga indeks di bursa-bursa kunci juga berguguran, dan harga-harga di pasar dunia sejumlah komoditas serta aset-aset merosot. Ekspor merupakan jalur transmisi yang memiliki dampak bagi kebanyakan negara, terutama negara-negara yang berorientasi ekspor. Maka krisis ekonomi 2008 sampai 2009 beda dengan kasus krisis 1997 sampai dengan 1998 bagi banyak negara termasuk di Indonesia merupakan sebuah krisis permintaan dunia atau disebut dengan krisis pasar ekspor. Baiklah, selanjutnya mungkin presentasi makalah dari kelompok 5 akan dijelaskan oleh saudari Nindi. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya, yaitu Nova Friani dan Muhammad Rafi Udin. Dengan saya sendiri, Nindi Putri Alia, saya akan membahas tentang perubahan struktur ekonomi. Pembangunan ekonomi jangka panjang dengan pertumbuhan PDB atau PN akan membuat suatu perubahan mendasar dalam struktur ekonomi. Dari ekonomi tradisional dengan pertanian sebagai sektor utama ke ekonomi modern yang didominasi oleh sektor-sektor non-primer, khususnya industri manufaktur dengan increasing returns to scale atau relasi positif antara pertumbuhan output dan produktivitas. Ada kecenderungan atau dapat dilihat sebagai suatu hipotesis bahwa semakin tinggi laju pertumbuhan ekonomi yang membuat semakin tinggi pendapatan masyarakat per kapita, maka semakin cepat pertumbuhan struktur ekonomi dengan asumsi faktor-faktor penentu lainnya mendukung proses tersebut, seperti tenaga kerja, bahan baku, dan teknologi yang tersedia. Perubahan struktur ekonomi pada umumnya disebut transformasi struktural.
dan dapat didefinisikan sebagai suatu rangkaian perubahan yang saling terkait dengan satu sama lainnya dalam komposisi permintaan agregat produksi dan penggunaan faktor-faktor produksi yang diperlukan guna mendukung proses pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Banyak negara yang juga mengalami transisi ekonomi yang pesat dalam 3 dekade terakhir ini, walaupun pola dan prosesnya berbeda antar negara. Variasi ini disebabkan oleh perbedaan antar negara dalam sejumlah faktor-faktor internal. Apa saja faktor-faktornya? Yang pertama, kondisi dan struktur awal ekonomi. Dalam negara atau basis ekonomi, suatu negara yang pada awal pembangunan ekonomi atau industrialisasinya sudah memiliki industri dasar seperti mesin, besi, dan baja yang relatif kuat akan mengalami proses industrialisasi yang lebih pesat atau cepat dibandingkan negara yang hanya memiliki industri ringan seperti tekstil, pakaian jadi, alas kaki, makanan, dan minuman. Yang kedua, besarnya pasar dalam negeri. Besarnya pasar domestik ditentukan oleh kombinasi antara jumlah populasi dan tingkat pendapatan real per kapita. Pasar dalam negeri yang besar, seperti Indonesia dengan jumlah penduduk yang hampir 200 juta orang, walau tingkat pendapatan per kapita rendah, termasuk industri karena menjamin adanya skala ekonomis dan efisiensi dalam proses produksi. Dengan asumsi bahwa faktor-faktor penentu lainnya adalah mendukung. Yang ketiga, pola distribusi pendapatan. Faktor ini sangat mendukung faktor pasar di atas. Walaupun tingkat pendapatan rata-rata per kapita naik pesat, tetapi kalau distribusinya sangat pincang, kenaikan pendapatan tersebut tidak terlalu berarti bagi pertumbuhan industri-industri selain industri-industri yang membuat barang-barang sederhana, seperti makanan dan minuman, sepatu, dan pakaian jadi. Yang keempat, karakteristiknya dari industrialisasi, misalnya cara pelaksanaan atau strategi pengembangan industri yang diterapkan, jenis industri diunggulkan, pola pembangunan industri, dan insentif yang diberikan. Aspek-aspek ini biasanya berbeda antar negara yang menghasilkan pola industrialisasi yang juga berbeda antar negara. Yang kelima, keberadaan SDA atau sumber daya alam. Ada kecenderungan bahwa negara yang kaya SDA mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah atau terlambat melakukan industrialisasi atau tidak berhasil melakukan diverifikasi ekonomi atau perubahan struktur daripada negara-negara yang miskin SDA atau sumber daya alam. Contoh Indonesia yang awalnya sangat mengandalkan kekayaan SDA-nya, terutama migas, dapat dikatakan relatif terlambat melakukan industrialisasi dibandingkan negara-negara kecil dan miskin SDA di Asia Tenggara dan Timur seperti Jepang, Singapura, Korea Selatan, dan Taiwan. Baiklah, inilah hasil presentasi kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.